Halo semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Ekles. Finally, di vlog Dr. Ekles ada pembahasan khusus tentang kulit, kecantikan, kosmetik. Pokoknya tentang kesehatan kulit, tidak melulu soal musik, bernyanyi. Ada pembahasan khusus tentang kulit, kecantikan, dan sebagainya. Dan Q&A kali ini, saya tidak sendiri, saya bersama Mentari Novel. Terima kasih, Terima dokter. kasih Mentari. Nah, kenapa juga saya collab dengan Mentari? Karena Mentari ini artis satu feel ya, karena bisa nyanyi juga ya. Iya. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di sosial media saya ataupun Mentari ataupun di Ekles Klinik, yaitu mengenai apa? Mengenai flek dan jerawat. Gimana Mentari? Iya, dok. Sering juga kan ya? Sering banget, karena kan kerjaan aku kan kerjaannya pasti berkaitan dengan makeup Makeup, terus gitu kan. ada juga kegiatan outdoor mungkin. Iya, gitu. Kadang-kadang kena panas, pokoknya udah macam-macam gitu Macam-macam, loh. ya. Itu kayaknya jerawat, komedo yang kusam itu tuh Sering hilang timbul. Iya, itu kan untuk maintain itu kan kadang-kadang kita juga suka bingung ya gitu. Mau diapain? Apalagi kalau aku sih paling sering tuh kayaknya jerawat komedo itu masuk Ya. jerawat nggak sih, dok? Iya, itu awal mulanya timbul jerawat. Itu sebabnya karena ini mungkin sering dialami oleh kalian yang di luar sana, kita akan bahas khusus di Q&A kali ini. Oke, nah tadi kita udah buka pertanyaan di sosial media kita masing-masing. Yes. Apa sih yang ingin kamu tanyakan mengenai flek dan jerawat? Nah, ini kita jawab. Oke. Dari akun aku dulu nih. Ya, bentar dulu deh. Aku pilih ya. Ini ada yang nanya, namanya Mimo Olive. Oke, halo Mimo Olive. Halo Mimo Olive. Jerawatan melulu padahal udah nikah dan anak 2. Kenapa ya? Minyak berlebih banget. Katanya, nah dok, katanya tuh ada yang suka bilang kedua aku jerawatan parah gitu katanya. Pas udah nikah? Iya, ntar udah nikah juga hilang kok. Gitu. Tapi kenyataannya banyak pertanyaan ya, dan banyak juga kejadian di klinik seperti itu. Nah, penyebab jerawat sebenarnya ada beberapa. Yang pertama faktor keturunan. Genetik. Jadi biasanya orang tua ataupun garis keturunannya yang memiliki problem jerawat, biasanya keturunannya lebih berisiko terhadap jerawat. Gitu. Itu faktor pertama, keturunan. Kedua, faktor hormonal. Jadi biasanya tumbuh pada saat pubertas. Wanita atau pria biasanya timbul pada saat pubertas atau biasanya pun wanita memakai kontrasepsi hormonal, bisa jadi pencetus timbul juga jerawat. Nah, dua ini dari dalam biasanya yang kadang-kadang tidak mungkin kita hindari. Yes. Nah, yang faktor ketiga biasanya dari luar, mencari apa? Yaitu makanan. Nah, ini nih yang sering dilanggar nih. Apa-apa yang protein tinggi sebenarnya. Selain berminyak, yang protein tinggi, jadi seperti tahu, tempe, telur, kacang-kacangan, plus minyak-minyak. Jadi protein itu masuk ke dalam tubuh, dia akan merangsang hiperaktivasi dari kelenjar minyak ini. Gitu. Nah, terakhir penyebab selanjutnya adalah psikis, Mentari. Seperti banyak pikiran, sering tidur larut. Nah, itu menyebabkan dia merangsang juga produksi kelenjar minyak. Jerawat ini sebenarnya penyebab-penyebab tadi yang merangsang produksi kelenjar minyak yang berlebihan. Nah, kelenjar minyak Jadi berminyak juga ya. Iya, jadi pada dasarnya orang yang cenderung berisiko jerawat pasti dia memiliki jenis kulit berminyak. Nah, minyak ini yang ada di pori-pori, pada dasarnya dia akan kering di pori-pori, itu yang jadi komedo. Komedo itu dengan kata lain beruntusan. Nah, komedo ini pun ada dua tipe, Mentari. Ada namanya whitehead komedo, itu yang sering kita bilang beruntusan. Ada blackhead komedo yang hitam-hitam. Komedo ini yang kena kotor infeksi atau terkena kuman jerawat, dia yang akan jadi jerawat. Gitu. Tadi pertanyaan sudah nikah tapi kok masih timbul jerawatan. Nah, kalau udah nikah ya kan hilang. Nah, mungkin ada penyebab-penyebab selain hormonal tadi. Gitu. Mungkin genetik, atau tadi makanan atau psikis gitu. Itu yang Mimo Olive. Oke. Sudah terjawab. Nah, ini ada pertanyaan dari Devi Yuliani 01. Cara menghilangkan bekas jerawat yang udah menghitam gimana, Kak? Oke. Aku juga kayaknya kalau misalnya habis itu enggak, aku pakai krim doang kan, misalnya untuk ngeringin. Udah tuh hilang jerawatnya, tapi kan agak Kadang-kadang bekas. Iya. Itu gimana tuh? Cara hilanginnya. Bekas jerawat sendiri ada dua macam, Mentari. Oke. Ada namanya PIH atau post inflamasi hiperpigmentasi, itu biasanya yang warna merah atau kehitaman. Itu sebenarnya masih lebih gampang hilang. Nah, selain yang tadi merah-merah kehitaman, bekas yang kedua adalah bopeng, gitu, atau yang lubang atau scar. Nah, itu memang tidak akan hilang kalau tidak ditreatment. Karena sudah jaringan rusak atau dalam kedokteran menyebutkan cicatrix. Jadi cegahlah jerawat sedini mungkin. Karena akan berpengaruh di bekas jerawat nanti, gitu. Karena jerawat sebenarnya ada dua problem, jerawat sama bekasnya. Dan sebenarnya yang lama treatmentnya, perawatannya adalah bekasnya. Nah, kalau bekas jerawat yang merah sama hitam itu, kalau kita mau ngilangin itu secara alami gimana? Sebenarnya Tadi juga ada yang nanya tuh, katanya namanya Yofi Nanda. Oke. Yofi ya. Jadi gini, bekas jerawat merah atau kehitaman itu sebenarnya seiring regenerasi kulit, dia akan hilang, tergantung kedalamannya.
sekarang banyak modalitas atau treatment yang mempercepat hilangnya bekas tersebut. Misalnya kalau di klinik misalnya di laser, di peeling, biasanya 2 mingguan udah hilang. Langsung hilang. Cuman kalau misalnya alami juga nanti akan regenerasi dan akan hilang sendirinya, tapi memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Cuma jangan takut bagi Anda juga yang memiliki problem scar tadi yang bopeng. Untunglah sekarang sudah ada treatment yang solusi untuk mengatasi scar tadi. Gitu. Biasanya kalau harus treatment ya, Dok, ya? Harus treatment. Biasanya kalau di Eklas Klinik biasa kita laser ataupun stem cell. Iya, karena kan udah bopeng itu jadi harus stem ya. Ya. Nah, ada pertanyaan nih selanjutnya Mentari. Tadi tentang jerawat, nah sekarang tentang flek dari akun Brian. Nah, Bianti, Dok, hilangin flek karena matahari apa? Udah pakai krim nggak hilang-hilang? Nah, gitu. Emang kalau nggak pakai sunblock jadi flek gitu ya? Iya, salah satu penyebab flek soalnya matahari. Nah, para yang menonton Q&A kali ini juga harus tahu apa sih yang menyebabkan flek. Pertama, kayak jerawat tadi, faktor keturunan. Gitu. Kedua, faktor juga hormonal. Itu kadang-kadang kan ada pasien-pasien ataupun orang-orang di luar sana pada saat misalnya memakai alat kontrasepsi tertentu hormonal malah merangsang flek. Karena flek salah satu penyebabnya adalah hormonal. Nah, yang ketiga biasanya faktor aging atau faktor penuaan. Memang seiring pertambahan umur semakin berisiko kena flek. Nah, biasanya 3 ini dari dalam Mentari. Yang keempat faktor dari luar adalah matahari. Oh, sesuai nama ya? Iya. Matahari. Saya bisa menyebabkan flek. Hati-hati dokter. Hati-hati ya. Percaya saya. Ya benar, Mentari. Jadi matahari ke sinar UV-nya. Jadi sinar UV-nya bisa merangsang hiperpigmentasi. Jadi mengakibatkan flek. Tadi yang tanya kok pakai krim nggak hilang-hilang? Memang flek ini juga ada banyak tipe sesuai kedalamannya. Gitu Mentari. Jadi ada beberapa tipe. Jadi semakin dalam flek itu semakin butuh proses. Nah, berita baiknya, jadi untunglah sekarang ada beberapa modalitas yang bisa mempercepat hilangnya flek. Jadi memang kadang tidak cukup dengan krim saja. Jadi butuh modalitas lain. Nah, seperti laser, peeling dan treatment sebagainya. Berarti kalau yang pakai krim itu udah nggak hilang-hilang, berarti mungkin fleknya itu udah dalam gitu ya? Kemungkinan besar udah dalam. Nah, udah saatnya mungkin Anda bisa konsultasikan ke dokter. Gimana Mentari? Mungkin pertanyaan terakhir kali ya? Yes, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang kayak mitos atau fakta gitu. Oke. Katanya Rizky Ramadan, apa benar Kak kalau makan kacang itu bikin jerawatan? Aku juga kalau makan kacang, saya jangan makan kacang nanti jerawatan gitu. Iya. Memang ada benarnya. Seperti saya bilang tadi, Mentari, penyebab jerawat kan pertama faktor keturunan, kedua hormonal, nah ketiga dari luar makanan. Makanan apa-apa yang protein tinggi. Tahu, tempe, telur, salah satunya adalah jenis kacang-kacangan. Gitu. Jadi dia karena protein, dia merubah jadi asam amino dan salah satu akibatnya adalah merangsang produksi minyak. Nah, minyak ini yang saya bilang tadi kan jadi komedo, kena faktor infeksi akhirnya dapat mencetuskan jerawat. Aku ada pertanyaan. Nah, apa? Kan kita sebenarnya tidak selalu makanan-makanan tersebut tidak selalu berdampak ke kita kan ya. Ada yang cocok-cocokan gitu. Benar. Nah, cara taunya berarti kita kayak trial and error aja kali ya. Makan kalau ini timbul jerawat berarti nggak cocok gitu ya. Ya benar. Jadi gini, yang saya sarankan juga untuk yang menyaksikan vlog ini adalah kenali jenis kulitnya. Orang yang kulit berminyak pada dasarnya berisiko jerawat. Nah, itu berarti orang yang berminyak berisiko jerawat berarti waspada yang penyebab jerawat tadi. Nah, orang yang kulit normal ke kering cenderung ke flek. Gitu. Jadi mungkin saran saya buat yang menyaksikan vlog ini, kenali dulu jenis kulit Anda. Nah, oke Mentari, kali ini mungkin sekian dulu Q&A kali ini. Karena Mentari mungkin akan klinik ya? Iya. Langsung treatment. Aku mau ke kliniknya Dr. Eklas. Mungkin masih banyak, ya memang banyak sih yang masuk ke kita pertanyaan-pertanyaan, tapi Anda tidak perlu khawatir karena jika ada yang belum terjawab di sosial media kami masing-masing, bisa komen di bawah ini, konsultasi atau pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas, nanti saya akan jawab langsung. Nah, mungkin jika ada juga usul-usul atau topik-topik khusus yang akan dibahas untuk QA selanjutnya, bisa komen di bawah ini, Mentari. Dan komentar hits akan mendapatkan giveaway perawatan dari Eklas Klinik atau produk dari Dr. Eklas Klinik. Mantap. Itu asik banget sih, udah tinggal komen, kasih usul bisa dapat produk. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dr. Eklas. Karena Mentari di channel Dr. Eklas ini tidak hanya membahas soal kesehatan kulit, kecantikan, juga membahas soal musik, tips-tips entrepreneur, pokoknya yang bermanfaat atau menginspirasi penonton-penonton di luar sana. Subscribe. Oke, sampai jumpa. Semoga kalian sehat dan selalu tampil memukau.